A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada anak-anakku, siswa-siswi SMP Tema Ciswada dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh ampunan dan penuh keberkahan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua bisa selalu menjaga ibadah kita di bulan Ramadan. Salawat salam selalu kita aturkan pada junjungan kita, kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga nantinya kita semua memperoleh syafaat beliau di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Anak-anakku solih solihah, siswa
siswi SMP IT Mahasiswada yang Ustazah banggakan, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh umat sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi tujuan berpuasa di sini adalah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dalam berpuasa kita tidak hanya menahan lapar, menahan haus saja, tetapi banyak hikmah yang bisa kita ambil selama kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah menumbuhkan jiwa kepemimpinan kita selama berpuasa di bulan Ramadan. Lalu bagaimana cara meningkatkan jiwa kepemimpinan kita dalam berpuasa di bulan Ramadan dalam menghadapi godaan dan cobaan setan? Untuk itu, mari kita simak beberapa tips berikut ini. Tips yang pertama adalah kepemimpinan dimulai dari diri kita sendiri. Kepemimpinan itu tidak cuma soal bagaimana kita bisa memimpin orang lain, tetapi yang paling penting adalah kita bisa memimpin diri kita sendiri, terutama saat kita berpuasa. Contohlah, kita bisa menahan amarah kita bisa menahan emosi kita bisa menahan nafsu kita, maupun dari menahan beberapa godaan setan yang lainnya. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim, puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah mengucapkan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dari hadis ini sudah jelas bahwa ketika kita sedang berpuasa, harapannya kita sudah bisa menahan, mengontrol emosi kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk orang lain. Nah, ada beberapa tips untuk bisa kita mengontrol diri kita supaya beribadah bisa maksimal di bulan Ramadan, supaya kita bisa memimpin diri kita menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Untuk yang pertama adalah niatkan puasa karena Allah. Bangun tidur awal sahur, bismillah, niatkan sahur karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencapai derajat takwa nantinya. Yang kedua, jaga hati kita. Jaga hati kita untuk tidak memikirkan sesuatu yang tidak baik. Ya, buang pikiran-pikiran yang tidak baik selama di bulan Ramadan. Jadi manfaatkan setiap waktu untuk banyak berzikir kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, banyak memohon ampunan kepada Allah, karena di bulan puasa ini Allah menurunkan banyak sekali ampunan kepada umatnya. Yang ketiga adalah jaga lisan. Perbaikilah lisan kita selama di bulan Ramadan. Jika kita tidak bisa mengontrol emosi kita, jangan berupaya untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik. Mending lebih baik diam daripada kita mengatakan sesuatu yang tidak baik atau bahkan sampai menyakiti orang lain. Lalu bagaimana tips yang kedua? Tips yang kedua sebagai berikut. Adapun tips yang kedua yaitu kepemimpinan dalam mengelola waktu di bulan Ramadan. Kadang di bulan Ramadan ini kita terkecoh dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Terutama ketika anak-anakku libur di sini, apa yang sedang dilakukan di rumah? Adakah yang nonton TV? Adakah yang scroll medsos? Ataupun adakah yang melakukan hal yang tidak bermanfaat lainnya? Ayo kita rubah semuanya, karena kita manfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Belum tentu kita dipertemukan di bulan Ramadan tahun depan. Untuk itu, jagalah kualitas waktu kalian di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan apapun yang terbaik, dan diniatkan semua itu untuk ibadah. Yang jelas anak-anakku, dalam tips mengelola waktu ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu buat jadwal ibadah harian kalian. Alhamdulillah SMPT Mahasiswada sudah memberikan atau membagikan lembar jurasik kepada kalian semua. Apa itu jurasik? Jurnal Ramadan Asik yang bisa diisi kalian di setiap harinya. Nah, itu jadikan sebagai pengontrol ibadah kalian, pengontrol waktu kalian, karena di situ tertulis kapan sholat duhanya, sholat tahajudnya, baca Qur'annya,
dan sebagainya. Jadi silahkan bisa diisi lembar jurasiknya dengan sebaik mungkin, yang harapannya itu bisa memperbaiki waktu ibadah kalian di bulan Ramadan. Lalu yang kedua adalah manfaatkan waktu luang kalian dengan bijak. Stop scroll sosmed yang berlebihan. Stop nonton adegan-adegan TV yang kurang baik. Sekarang silahkan, ayo perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir kepada Allah. Insya Allah semua di bulan Ramadan ini ketika kalian niatkan untuk ibadah, insya Allah pahalanya akan berlipat ganda. Lalu apa tips ketiga? Kita lihat berikut ini. Tips yang ketiga yaitu bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang tangguh di hari raya. Hari raya bukan hanya sekedar kita memakai baju bagus, memakan makanan yang enak, tetapi itu adalah perayaan kita sudah berjuang selama 1 bulan penuh berpuasa. Nah, di sini pemimpin yang bagus bisa terlihat bagaimana kita bisa istiqomah dalam melaksanakan semua ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, pada akhirnya bisa kita tingkatkan lagi, kita istiqomahkan lagi setelah bulan Ramadan. Dari situlah bisa kita nilai bagaimana kualitas pemimpin kita untuk bisa istiqomah dalam menegakkan semua ibadah meskipun tidak di bulan Ramadan. Mari anak-anakku semuanya, dari sini kita awali untuk memperbanyak ibadah kita, memperbanyak sholat sunnah kita, dan memperbanyak berdoa kita untuk mohon ampunan pada Allah, yang nantinya kita berdoa kembali supaya kita bisa dipertemukan di bulan suci Ramadan di tahun depan yang jelas, dan tentunya kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari sekarang. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.